Udah kumpul semua. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Cici senang sekali kita bisa ketemu lagi walaupun secara online. Adik-adik pasti sudah mandi semua. Nah, coba angkat jempolnya kalau udah mandi. Iya, udah keren semua ya. Pasti udah mandi, udah sisiran, udah pakai baju yang bagus. Yuk, kita akan mulai kebaktian kita. Siapa yang di sini senang disayang sama papa mama? Iya, pasti semua senang disayang sama papa mama. Apalagi kita disayang sama Tuhan. Tuhan sayang sama kita semua ya. Yuk kita nyanyi. Cui 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 dam dam. Ya bisa ya. Yuk sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyi pakai gerakan ya. Oke? Siap. Adik-adik seneng ya kalau disayang sama Tuhan, ya kan? Seneng ya. Yuk sekarang kita akan berdoa. Kita akan lipat tangan, tutup mata ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan kalau kami semua diberikan kesehatan sehingga kami dapat berkumpul untuk berbakti kepada Tuhan. Kami mau memuji nama Tuhan. Tolong kami Tuhan, hati kami mau bersuka karena Tuhan sangat baik. Tuhan sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, coba di luar kalau pagi biasanya ada apa ya adik-adik ya? Yang besar bersinar. Apa itu kalau pagi? Matahari ya. Kalau mataharinya bersinar baru keluar itu biasanya yang suka rame itu siapa ya? Iya betul, burung ya. Mereka memuji Tuhan. Mereka senang sekali karena Tuhan sudah memberikan hari yang baru ya, buat mereka berkat yang baru. Yuk kita sama-sama mereka ya memuji nama Tuhan ya. Kita nyanyi. Matahari bersinar terang, gunung berkincang senang, harum semua bang. Bisa ya? Oke, yuk kita gerakan lagi ya. Badannya kita gerakan untuk memuji nama Tuhan. Oke? Siap. Yuk. Senang,
Tuhan yang esa saja. Matahari bersinar terang, burung berbicara senang, hari terbang berbunga di padang, semua yang mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Iya, pintar ya. Kita senang memuji Tuhan karena memang Tuhan itu baik, adik-adik. Tuhan itu sungguh layak dipuji ya. Yuk, adik-adik, ceritanya sekarang berapa 3 bulan ini lagi cerita tentang apa ya? Kemarin ceritanya ayat hafalan diambil dari mana ya? Iya, perjanjian baru ya, perjanjian baru. Cici mau ajak adik-adik nyanyi lagu kitab-kitab yang ada di perjanjian baru. Bisa ya? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada berapa kitab perjanjian baru? Ada 27 ya. Kita nyanyi ya, sambil belajar, sambil nyanyi kita belajar menghafal kitab perjanjian baru. Ada berapa tadi? 27. Oke, yuk kita siap-siap ya. Matius, Markus ya. Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas dan akhirnya Wayus. Sekali lagi. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas dan akhirnya Wayus. Oke adik-adik, nggak apa-apa ya. Kalau belum lancar nggak apa-apa. Nanti kita belajar lagi ya. Oke? Iya. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyi lagunya gini. Firman Tuhan, firmannya gini ya. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Nah, adik-adik, kalau firman Tuhan udah dengar, ditaruh di hatinya adik-adik. Supaya apa adik-adik? Adik-adik ingat terus ya. Nanti misalnya Tuhan bilang tidak boleh berbohong. Nanti adik-adik suatu saat Tuhan ingatkan, gak boleh bohong. Gak boleh bohong sama mama. Gak boleh berkata bohong sama siapapun juga. Nanti suatu saat kalau kita sering mendengarkan firman Tuhan, kita simpan lagi dalam hati kita, Tuhan akan bilang ya, ada firman Tuhan bilang, sayangilah mama dan papa, hormatilah orang tuamu. Jadi adik-adik harus ingat apa? Sama papa, mama, sama orang tua tidak boleh apa? Tidak boleh kurang ajar, harus sayang, harus hormat ya. Dari firman Tuhan itu kita dengar, kita simpan supaya hidup kita boleh menjadi anak Tuhan yang baik, menyenangkan hati Tuhan, berbuah lebat ya. Kita minta Tuhan tolong supaya kita bisa menjadi anak Tuhan yang baik, menyenangkan hati Tuhan. Kita nyanyi firman Tuhan ku
Oke? Yuk. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku taruh di hatiku, ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan tolonglah aku. Iya, adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, ya. Yuk, duduk yang manis, duduk yang baik, ya. Oke, yuk kita mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya adik-adik semua? Cici harap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja ya. Cici juga bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan Yesus kalau pada pagi hari ini Cici masih boleh bangun dari tempat tidur dan memberitakan firman Tuhan untuk adik-adik sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama lipat tangannya, tutup matanya, sikapnya yang baik. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Jikalau pada pagi hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang bantu kami untuk mengerti firman-Mu, serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jari dan jempol kepala digoyang, jari dan jempol kepala digoyang, jari dan jempol kepala digoyang, mari bersukaria. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi adik-adik. Jari dan jempol kepala digoyang, jari dan jempol kepala digoyang, jari dan jempol kepala digoyang, mari bersukaria. Halo adik-adik semua, aku adalah Papa Jempol. Aku adalah jari yang paling terhebat. Kalian tahu gak adik-adik, kenapa aku adalah jari yang terhebat? Karena aku adalah jari yang paling besar di antara jari-jari yang lain. Hai Papa Jempol, kata siapa kamu adalah yang paling hebat dan paling besar? Lihat nih, aku adalah Mami Telunjuk. Aku adalah jari yang paling sering ditunjuk dan diacungkan saat ada pertanyaan yang diajukan oleh ibu guru di sekolah. Dan pasti tidak ada jari-jari yang lain yang sering kali ditunjuk seperti jari-jari aku ini. Aku Mami Telunjuk. Aduh, kalian ini semuanya pada berdebat yang paling hebat. Tidak ada yang paling hebat daripada aku. Aku adalah si jari tengah. Lihat kiri kananku. Tidak ada kan yang paling tinggi daripada aku? Karena aku adalah yang paling hebat. Aku yang paling tinggi daripada jari-jari yang lain. Hahaha.
Jangan pada menyombongkan diri. Hei teman-teman sekalian, lihatlah jari aku yang paling manis bukan? Lihat, lihat. Jari aku paling sering dipakaikan cincin. Kalian pasti akan iri dengan jari manisku ini. Kalian jangan sombong, aku adalah yang paling hebat di antara jari-jari yang lain loh. Hei, kalian ini pada berisik sekali dari tadi. Lihat nih, walaupun aku adalah yang paling kecil, aku adalah kecil-kecil cabai rawit. Karena aku sering digunakan untuk membersihkan telinga saat kuping aku ini terasa gatal. Kalian gak ada gunanya loh. Seperti aku tidak akan ada gunanya. Tidak ada hebat-hebatnya selain jari kelingkingku ini. Walaupun dia kecil, dia mampu membersihkan telinga yang kotor loh teman-teman. Wah, adik-adik semua, kita punya 10 jari. Coba Cici mau ulang lagi. Kita punya 10 jari. Satu tangan ada 5 jari. Jari apa aja ya? Ada jari jempol, ada telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis, dan ada kelingking. Semuanya sangat berguna. Tapi, loh, kenapa ya? Tadi kok jari-jarinya mereka pada berantem ya? Nah, Cici mau tanya dulu nih ke adik-adik. Kira-kira adik-adik bisa gak kalau mengangkat satu buku dengan satu jari aja? Ayo, kira-kira adik-adik bisa gak? Coba ya, di rumah kalau ada buku, coba pinjam sama mama atau sama papa. Dan coba adik-adik angkat hanya dengan satu jari. Bukan satu tangan loh ya, satu jari. Wah, ternyata nggak bisa ya adik-adik. Kalau kita hanya mengangkat satu buah benda hanya dengan satu jari. Entah jari yang jempol, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, atau cuma dengan jari kelingking. Nggak bisa ya adik-adik untuk mengangkat barang. Coba, kalau ngangkat barang nggak bisa, menulis. Bisa nggak dengan satu jari? Nggak bisa ya adik-adik. Jadi, kita tetap membutuhkan jari-jari kita untuk bekerja sama, melakukan tugasnya masing-masing. Adik-adik, kalau jari-jari kita aja mempunyai tugas untuk melakukan kewajibannya masing-masing, kita sebagai anak Tuhan juga punya tugas. Bapak Paulus saat sedang memberitakan Injil di Korintus juga mengalami hal yang sama. Di sana waktu itu jemaatnya semuanya berantem, mereka berdebat. Aku pilih Paulus. Enggak. Aku pilih Apolos. Dia yang lebih hebat daripada Paulus. Lalu Paulus berkata, tidak ada yang lebih hebat. Paulus ataupun Apolos semuanya punya tugas masing-masing yang diberikan oleh Tuhan, yaitu melakukan yang terbaik untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan pun juga harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saat kita diberikan tugas, kita harus melakukannya dengan baik. Saat kita dipercayakan untuk melakukan tugas, kita harus sungguh-sungguh melakukannya agar semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Tapi Cici, gimana caranya untuk bisa melakukan tugas dengan baik? Salah satunya adalah dengan belajar. Kita udah diberikan kesempatan untuk bisa belajar, untuk bisa sekolah. Masih banyak loh adik-adik, teman-teman kita yang di luar sana yang tidak bisa sekolah, yang mungkin tidak punya buku, tidak punya pensil, tidak punya tas seperti yang adik-adik punya. Jadi kita harus terus semangat untuk belajar. Untuk adik-adik yang online, harus tetap bersemangat dalam belajar. Selain belajar, kita masih punya loh satu tugas lagi, yaitu menghormati mama dan papa kita. Kenapa? Karena mama dan papa kita sudah sangat menyayangi kita. Mereka bekerja keras untuk memberikan yang terbaik juga untuk kita.
dan semuanya punya tugas masing-masing. Mama membersihkan rumah di rumah, memasak makanan untuk kita. Papa bekerja untuk mencari uang, untuk membiayai kehidupan kita, untuk membiayai sekolah kita. Dan kita sebagai anak-anaknya dan juga anak-anak Tuhan Yesus, kita juga harus memberikan yang terbaik dengan belajar, menghormati mama dan papa kita, menghormati guru-guru kita, menyayangi teman-teman kita, saudara-saudara kita, cici, koko, adik-adik, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Semuanya Tuhan berikan tugas dan kita harus berusaha untuk melakukan yang terbaik. Nah, adik-adik, sekarang kita mau masuk ayat hafalan ya. Ayat hafalan diambil dari Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran dari firman Kristus. Sekali lagi ya adik-adik, Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran dari firman Kristus. Wah, hebat nih adik-adik. Kita mau ulangi sekali lagi ya. Cici mau dengar suara adik-adik semuanya. 1, 2, 3. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran dari firman Kristus. Wah, hebat adik-adik semua ya. Kita mau terus mengingat ayat hafalan ini. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih jikalau Tuhan memberikan kepercayaan kepada kami untuk melakukan tugas, belajar dengan rajin, menghormati mama dan papa, juga mendengarkan nasihat dari mama, papa, juga orang-orang yang ada di sekitar kami yang menyayangi kami. Ajarkan kami untuk terus menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan dan terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sungguh bersyukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik semua. Terus lakukan tugas yang diberikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan malas, terus rajin belajar dan menghormati orang tua kita. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Mengetahui dan memahami tugas saya, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, menyelesaikan tugas tepat waktu, menepati janji, memperbaiki kesalahan dengan segera. Mengetahui dan memahami tugas saya, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, menyelesaikan tugas tepat waktu, menepati janji, memperbaiki kesalahan dengan segera. Ku mau bertanggung jawab, selalu bertanggung jawab, di dalam perkataan dan dalam perbuatan, di dalam segala perkara. Aku mau bertanggung jawab, bertanggung jawab. Lagi ya, aku mau. Mengetahui dan memahami tugas saya,
dalam